Anak harimau itu dengan berani membuka mulut Raja Binatang, hanya untuk merebut sepotong daging gemuk dari mulutnya. Akibatnya, Raja Binatang hanya bisa makan buah-buahan liar setiap hari. Dan Raja Binatang tidak berani melukainya, bahkan mengajarinya cara berburu mangsa langkah demi langkah. Anak harimau itu baru saja belajar berburu ketika seekor babi hutan muda mendatanginya. Tepat saat dia bersiap untuk melahapnya, dia dikepung oleh sekelompok manusia burung. Merasa terancam, anak harimau itu segera berbalik dan melarikan diri. Dia bergegas ke gua untuk mencari pertolongan dari Baal. Namun setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukan jejak Baal. Melihat itu, dia bergegas berlari ke dataran tinggi. Tanpa disangka, Baal takut makanannya akan direbut. Jadi dia sudah bersembunyi dan diam-diam memakannya. Ketika dia melihat anak harimau itu mendekat, dia segera mencari tempat persembunyian. Manusia burung itu telah mengikuti anak harimau ke dalam gua. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Baal dari tempat yang tinggi. Dia melihat mereka datang ke rumahnya untuk mencari masalah. Dengan marah, dia menggigit perban di kakinya. Manusia burung yang tidak menyadari apapun masih mencari di mana-mana. Segera mereka menemukan bulu harimau di dalam gua. Namun, hal itu membuat mereka ketakutan. Karena harimau yang tinggal di sini sudah dewasa. Melihat itu, dia segera menunjukkan wujud aslinya dan berteriak kepada rekan-rekannya untuk segera pergi. Tanpa mereka sadari, Baal telah menunggu di luar gua. Begitu mereka muncul, Baal langsung menggigit kepala mereka. Detik berikutnya, dia mencabik-cabik mereka. Baal menatap ke arah anak harimau itu pergi. Dia segera menyadari keseriusan masalahnya. Karena dataran tinggi itu adalah wilayah manusia burung. Nyawa anak harimau itu pasti dalam bahaya. Sementara itu, jauh di dalam pegunungan, seekor harimau sedang berjalan terlatih-tatih di hutan. Dia adalah Doba, paman anak harimau itu. Sejak dikejar oleh Baal, dia bersembunyi untuk memulihkan diri. Sudah setengah bulan berlalu dan anak harimau itu belum kembali. Khawatir terjadi sesuatu padanya, dia menyeret tubuhnya yang terluka untuk mencarinya. Anak harimau itu telah sampai di dataran tinggi. Dari balik tembok, dia mencium aroma yang familiar. Saat dia berpikir bagaimana cara melewatinya, manusia burung yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul dari langit. Namun, mereka meremehkan kekuatan anak harimau itu. Cakarnya digigit rat-rat oleh anak harimau itu. Lalu dia berlari kencang sambil menggigit cakar manusia burung itu. Manusia burung itu menangis kesakitan. Melihat itu, rekan-rekannya segera mengejar anak harimau itu. Saat dia melongokkan kepalanya, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Doba telah menggigit putus kepala temannya. Dia langsung berteriak ketakutan. Jeritannya yang menggema menarik perhatian rekan-rekan di dekatnya. Manusia burung lainnya segera bergegas ke arah suara itu. Mereka berhenti tiba-tiba ketika melihat harimau di depan mereka. Tapi luka di kaki Doba segera menarik perhatian mereka. Jadi mereka menyerbu Doba bersama-sama. Mereka ingin membunuhnya dengan jumlah yang lebih banyak. Awalnya, Doba dapat dengan mudah menghadapinya. Tetapi untuk melindungi anak harimau itu, dia terkena serangan fatal. Menghadapi musuh yang kuat, kekuatan bertarungnya secara bertahap menurun. Namun, semakin banyak manusia burung yang datang. Untuk melindungi satu-satunya keturunan keluarganya, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan semua serangan. Tepat ketika kedua harimau itu terpojok, sebuah kapak tiba-tiba terbang dari kegelapan dan menyelamatkan mereka. Ternyata Gaoli melihat bercak darah di luar gua, dan segera membawa perlengkapannya untuk mencari anak harimau itu. Sekarang, menghadapi manusia burung yang lemah ini, dapatkah dia lolos dari bahaya? Pemuda itu terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Di usia 6 tahun, dia bisa memukul kayu seberat ratusan kati. Di usia 10 tahun, dia bahkan bisa berlari di dinding. Sekarang, untuk melindungi teman-temannya, dia sepenuhnya membangkitkan binatang buas yang tertidur di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, otot-ototnya mengencang. Kemudian, dengan cepat, dia melepaskan energi bela dirinya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia melemparkan lawannya puluhan meter. Serangan secepat kilat itu membuat para manusia burung kewalahan. Tanpa diduga, pemimpin musuh licik dan berbahaya. Diam-diam, dia memerintahkan anak buahnya di bawah gunung untuk menyerang harimau itu. Sementara itu, dia sendiri menahan anak laki-laki yang lebih kuat. Setelah berbicara, dia melancarkan serangan fatal. Cakar ayamnya yang besar menekannya ke tanah. Meskipun anak laki-laki itu mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak bisa melepaskan diri. Saat dia menghadapi ejekan pemimpin manusia burung, kekuatan besar di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia memaksa cakar ayam yang kuat itu terbuka. Melihat ini, pemimpin manusia burung langsung terkejut. Tanpa pikir panjang, dia segera mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah anak laki-laki itu. Untungnya, anak laki-laki itu lincah dan menghindar dengan cepat. Dia berhasil lolos dari bencana. Dan pada saat ini, semua manusia burung di bawah gunung telah dibasmi oleh Baal. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa anak-anak kecil ini suka membuat masalah, dia tetap mengikuti mereka agar mereka bisa menjaganya. Di atas, Gaoli hendak bertarung mati-matian dengan manusia burung. Ketika anak harimau tiba-tiba mencium aroma Baal,
Ia kemudian menoleh ke arah pintu masuk ngarai dan mengendus-endus. Seekor harimau yang perkasa terlihat berjalan perlahan menuju kawanan burung. Tanpa diduga, di detik berikutnya, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Di bawah tatapan semua orang, Baal melangkah dengan moonwalk, perlahan menuju pemimpin manusia burung di atas. Melihat ini, semua orang langsung terkejut. Pemimpin manusia burung, yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini, langsung panik. Dia buru-buru memerintahkan anak buahnya di bawah untuk menghalangi Baal. Namun, yang menyerang mereka hanyalah bayangan Baal. Wujud aslinya telah diam-diam menyerang dari belakang pemimpin manusia burung. Begitu dia tersadar, salah satu cakar ayamnya telah digigit putus oleh Baal. Kemudian, Baal membantingnya ke tanah. Baal mengira aksinya yang mulus akan membuat para manusia burung ketakutan. Lagi pula, lukanya belum sembuh. Dia tidak bisa bertarung lama dengan mereka. Siapa sangka mereka semua tidak takut mati. Mereka tetap menyerang Baal meskipun dia kuat. Melihat ini, Baal langsung marah besar. Dia meraih beberapa manusia burung, dan menghancurkan kepala mereka dengan cakar harimaunya. Lalu, dia menggigit dan menelan daging mereka. Pemandangan ini membuat para manusia burung ketakutan. Mereka langsung lari menuju pintu keluar. Melihat bahaya telah berlalu, Dao Bahu buru-buru bertanya kepada Baal mengapa dia datang untuk membantu. Karena sebelumnya dia masih memburu mereka. Mendengar ini, anak harimau dan pamannya buru-buru menjelaskan. Setelah mengetahui seluruh cerita, Dao Bahu langsung pingsan. Saat kedua harimau itu berbicara, pemimpin manusia burung diam-diam melarikan diri. Tetapi Baal belum menanyakan tujuan kedatangannya ke sini. Melihat ini, dia menggunakan cakar pemimpin manusia burung untuk memancing anak harimau. Dan menggunakan baunya untuk melacak pemimpin manusia burung. Mencium aroma daging, anak harimau langsung meneteskan air liur. Dia segera mengejar aroma pemimpin manusia burung. Saat mereka tiba, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Pemimpin manusia burung sudah tergeletak di tanah tanpa nyawa. Kepalanya sedang digigit perlahan oleh anak harimau. Dia adalah raja binatang buas yang terkenal. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa membunuh banyak monster. Sekarang, dia dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh seorang anak kecil. Di bawah perawatan mereka yang penuh kasih sayang, harimau yang terluka parah itu perlahan pulih. Tetapi agar dia bisa mandiri lebih cepat, anak laki-laki itu harus berkeliling mencari tumbuhan obat. Setiap hari dia juga memberikan makanannya sendiri kepada harimau itu. Ketika Gaoli kembali dengan daging buruannya, dia melihat anak harimau yang lapar sedang meneteskan air liur. Tanpa disadari, daging itu direbut dan anak harimau itu kabur. Tapi arah larinya sepertinya memberi isyarat kepada Gaoli untuk mengikutinya. Anak laki-laki yang cerdas itu tanpa ragu mengikutinya. Setelah mendaki gunung selama 1 jam, anak harimau itu membawanya ke sebuah gunung yang jauh. Tanpa sempat beristirahat, dia melihat anak harimau itu mendorong pintu batu. Sebuah jalan kecil yang cukup untuk 2 orang terlihat. Gaoli bingung. Tidak tahu kenapa anak harimau itu membawanya ke sini. Setelah mereka keluar dari jalan kecil, mereka melihat tembok yang tinggi. Gaoli yang waspada melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, ketika mereka membuka pintu, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Bahkan Gaoli yang biasanya tenang pun berkeringat dingin. Di depan mereka ada seorang pria parubaya yang kurus kering. Tinggal menunggu ajal. Lehernya dibalut perban penuh darah. Kepalanya juga penuh luka. Dia tampak seperti orang mati. Melihat ini, kaki Gaoli gemetar. Dalam hatinya dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Sampai pria itu terluka parah seperti ini. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan tumbuhan obat di bahunya. Lalu dia mengambil lesung dan mulai mengolah obat. Sambil mengolah obat, dia menenangkan anak harimau itu agar tidak terlalu khawatir. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pria itu. Sementara itu, kakak beradik berambut putih sedang bermain kejar-kejaran. Sang kakak berteriak agar adiknya berhati-hati. Teriakan ini malah membuat adiknya semakin berani. Dia melompat ke arah tebing. Ternyata dia ingin mencari jalan pintas di tebing untuk menemui Gaoli. Tiba-tiba 2 kambing gunung muncul menghalangi jalannya. Melihat itu, anak laki-laki itu mencoba menghindari mereka dan melewati batu di atas. Karena tidak memakai sepatu, kakinya terpeleset dan dia jatuh. Melihat adiknya dalam bahaya, sang kakak mencoba menangkapnya. Namun, batu itu lepas dan dia ikut jatuh. Saat mereka mengira akan mati, seseorang muncul dan memeluk sang kakak. Kakinya menjepit adiknya yang jatuh. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah Gaoli. Melihat mereka masih bisa tersenyum, dia hanya bisa pasrah. Sementara itu, di dalam gua, Baal yang masih terluka bangun dari tidurnya. Dia melihat daging di belakangnya telah hilang. Menyadari bahwa anak harimaulah yang mencurinya, dia hanya bisa pasrah. Dia hanya memandangi pemandangan di dinding. Saat dia melamun, Dao Bahu tiba-tiba muncul. Teringat pertarungan berdarah mereka sebelumnya. Dia bertanya pada Baal kenapa dia tinggal di sini, dan kenapa dia menipu anak harimau itu untuk tetap di sisinya. Mendengar ini, Baal langsung membantah soal anak harimau yang mencuri daging. Tapi Dao Bahu terus mendesaknya untuk menjelaskan.
Baal tidak mau peduli dan berbicara sendiri. Kedua harimau itu pun mulai bertengkar. Namun, Dao Bahu tidak bisa mengalahkan Baal. Tidak peduli bagaimana Baal memprovokasinya. Dia pergi menuju ketiga anak itu tanpa menoleh, meninggalkan Baal yang marah sendirian. Tidak lama kemudian, Gao Li membawa kakak beradik itu keluar gua. Karena terburu-buru, dia cepat-cepat meletakkan barang-barang yang dibutuhkan di rak. Saat kakak beradik itu bermain dengan Baal, dia menyelinap pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali ke tempat pria yang terluka itu. Lalu dia membalut lukanya dengan hati-hati. Gadis itu menyiapkan sup dan makanan yang cocok untuknya. Untungnya, pria itu memiliki fisik yang kuat, jadi proses pemberian makan berjalan lancar. Selama proses tersebut, gadis itu terus bertanya pada anak harimau mengapa dia mengenal pria itu. Melihat perban yang penuh darah, gadis itu bergegas menyiapkan yang baru. Tak lama kemudian, dia membalut lengan pria itu. Sementara itu, anak harimau yang bosan terus membuat onar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Ternyata, kakak beradik berambut putih muncul di hadapan mereka. Pada saat yang sama, di paviliun Tianji yang jauh, si kumis tipis sedang merencanakan konspirasi yang mengerikan. Dua manusia dan seekor harimau tiba-tiba berlutut di hadapan binatang buas yang terluka itu. Karena anak harimau mencium aroma ayahnya pada binatang itu, tanpa pikir panjang, mereka mengangkat binatang itu sebagai ayah angkat. Dengan perawatan mereka yang telaten, kondisi binatang buas itu berangsur pulih. Dan perlahan-lahan mulai sadar, mereka tidak menyangka akan menghadapi masalah besar. Tiba-tiba, gadis itu tertidur tanpa disadari. Melihat ini, Gao Li bergegas menggendongnya kembali ke desa. Tanpa mereka sadari, binatang buas itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Sementara itu, si kumis tipis sudah mulai memerintahkan penangkapan anak-anak berambut putih. Kegagalan misi sebelumnya mengakibatkan banyak korban di pihaknya. Agar tidak disalahkan oleh pemimpinnya, dia mengkambing hitamkan Musang. Dia kemudian mengumpulkan semua anak buahnya dan menjelaskan kejahatan yang dituduhkan pada Musang. Keesokan paginya, dia mengirim orang untuk memburu Musang. Terkepung, Musang tidak berdaya. Dia mencoba memanggil roh jahat terkuatnya. Namun, sebelum berhasil, dia ditangkap oleh cakar ayam. Detik berikutnya, dia diremukkan hingga hancur. Musang menyadari bahwa lawannya adalah seekor ayam berkaki 4. Begitu Musang tersadar, dia langsung dihajar oleh cakar ayam itu. Kemudian, cakar-cakar tajam menyerangnya. Dengan mudah, dia ditangkap hidup-hidup. Agar berhasil membunuh harimau di Gunung Putih, si kumis tipis menemui Tian Nansing, pengurus lain di paviliun Tianji. Mengetahui bahwa Tian Nansing menyukai wanita cantik, dia mengatur agar wanita cantik menemaninya. Tian Nansing sebenarnya tidak ingin terlibat, tetapi demi menjadi pemimpin tertinggi, dia terpaksa mencari anak-anak berambut putih itu. Mengetahui mereka berada di kedalaman Gunung Putih, dia bergegas membawa orang-orangnya ke sana. Merasakan bahaya, kedua harimau, Baal dan Daoba, menyaksikan semua ini. Tanpa mereka sadari, Tian Nansing sudah berada di belakang mereka. Mereka terkejut dan menatapnya. Saat itu Baal merasakan aura berbahaya dari belakangnya. Ketika dia menoleh, Tian Nansing sudah lenyap. Detik berikutnya, Tian Nansing sudah berada di depan kedua harimau. Aura Tian Nansing membuat Baal merasa terancam. Dengan luka yang masih dideritanya, Baal tahu dia bukan tandingan Tian Nansing. Daoba juga merasa gelisah. Baal mencoba berpura-pura tenang dan menggertak. Namun, Tian Nansing yang sudah berpengalaman langsung menyadari tipu muslihatnya. Dia segera menangkap seorang anak buah dan melemparkannya untuk menguji lawan. Namun, sebelum anak buah itu mendarat, dia sudah dihancurkan oleh satu pukulan Baal menjadi bubur. Namun, Baal juga harus mengorbankan diri, meski berhasil menyerang lawan. Anak panah beracun yang tiba-tiba melesat langsung menancap ke tubuhnya. Saat Tian Nansing merasa senang bahwa panah beracunnya dapat membunuh lawan, Baal tiba-tiba meludah lendir tebal yang sudah 20 tahun terkumpul. Wajah Tian Nansing langsung penuh dengan lendir itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pria berkumis. Karena orang itu memberitahunya bahwa di gunung hanya ada harimau biasa. Untuk tidak membuang waktu mencari anak berambut putih, dia segera menggunakan panah beracun untuk meningkatkan kekuatan anak buahnya. Anak buahnya digunakan untuk menahan dua harimau itu. Sementara dia pergi diam-diam untuk mencari anak tersebut. Sebenarnya, dia sudah ketakutan dan berkeringat dingin karena dua harimau itu. Melihat adegan ini, Baal langsung melompat dari tebing gunung. Dia meninggalkan harimau Daoba untuk menghadapi para anak buah lawan sendirian. Sementara itu, di bagian lain pegunungan, tiga anak yang tidak mengetahui apa-apa masih bermain kejar-kejaran. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba muncul dua makhluk seperti manusia burung di belakang mereka. Anak-anak itu langsung terpaku karena ketakutan melihat pemandangan itu. Namun, lawan mereka telah membuka mulutnya yang besar dan menyergap mereka. Anak harimau yang pemberani melompat ke kepala manusia burung. Ia lalu membuka mulut lawan dan mencoba menggigit dagingnya. Sementara itu, gadis berambut putih telah membawa adik laki-lakinya bersembunyi di kejauhan.
Melihat anak harimau dalam bahaya, ia segera berteriak. Anak harimau yang tersadar segera mendarat dan berlari. Rantai besi manusia burung telah menyerangnya dari belakang. Bisakah anak harimau yang lucu itu lolos dari cengkeraman mereka? Anak harimau dengan sengaja membuka mulut monster itu, hanya untuk melihat apakah ada makanan di dalamnya. Tanpa disadari, lawan mereka adalah manusia burung yang ingin membunuhnya. Ketika ia merasa bahaya dan hendak melarikan diri, rantai besi lawan menyerangnya dari belakang. Tepat ketika mereka berdua hendak mengikat anak harimau untuk mendapatkan hadiah, Gaoli tiba-tiba menyerang dengan cepat dari dalam hutan. Ia langsung menghantam paruh tajam salah satu manusia burung dengan sundulan. Lalu, ia memukul kepala lawan dengan kedua tinjunya. Tanpa diduga, kepala manusia burung itu lebih keras dari batu, membuat kedua tangan Gaoli menjadi sangat merah. Setelah menarik napas, lengannya dicengkeram erat oleh lawan. Bagaimanapun ia mencoba melepaskan diri, ia tidak bisa. Detik berikutnya, Gaoli dibanting ke pohon dengan keras. Saat mendarat, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Saat itu, sekelompok besar manusia burung datang ke medan perang setelah mendengar keributan. Gaoli menyadari bahwa target mereka adalah kakak beradik itu. Melihat itu, ia segera menyuruh kakaknya untuk membawa adiknya pergi. Ia dan anak harimau akan tinggal untuk menghalangi manusia burung dan mengulur waktu. Tanpa disadari, kekuatan pemimpin botak itu jauh lebih besar daripada manusia burung. Jurus apapun yang digunakan, bisa dengan mudah diatasi oleh lawan. Tanpa diduga, ia digigit oleh hewan yang dipanggil oleh pemimpin botak. Racun yang kuat membuat mata Gaoli berputar putih. Ia pun pingsan di tempat. Kakak beradik yang dikejar sering hidup di pegunungan. Mereka sudah sangat familiar dengan jalan gunung. Tidak peduli bagaimana manusia burung mengejar mereka, keduanya bisa menjaga jarak yang aman. Namun, kakak beradik itu khawatir tentang keselamatan Gaoli dan tidak mau pergi. Saat ini, Gaoli yang keracunan telah pingsan dan tidak sadarkan diri. Melihat itu, anak harimau yang sedang bertarung dengan manusia burung segera berlari ke arahnya. Ia lalu menggigit cacing di tubuh Gaoli. Tanpa pikir panjang, ia langsung menelannya. Setelah makan, ia menjilat lidahnya. Meskipun belum berumur 1 tahun, ia tahu bahwa Gaoli keracunan. Melihat itu, ia segera menghisap racun dari tubuh Gaoli. Namun, manusia burung di belakangnya tidak ingin memberinya kesempatan. Mereka mencambuk anak harimau dengan rantai besi. Bahkan ketika diinjak dengan kaki besar, anak harimau tidak bergeming. Meskipun kesakitan, ia tidak mau melepaskan gigitannya. Bukan hanya untuk menghisap racun, tetapi juga untuk melindungi teman baiknya. Tepat ketika manusia burung mengambil kayu untuk menghantamnya, ia tiba-tiba merasa pusing. Seekor harimau betina berjalan perlahan ke arah mereka. Ia pertama-tama menggunakan hipnotis untuk menghentikan kedua manusia burung. Lalu, ia berjalan ke arah Gaoli yang pingsan. Ia menghisap lukanya beberapa kali. Namun, setelah menghisap beberapa lama, tidak ada reaksi. Melihat ini, anak harimau mengatakan yang sebenarnya. Mengetahui bahwa anak harimau telah menghisap racunnya, Baer segera berubah menjadi seorang ibu yang penyayang. Ia segera memeriksa tubuh anak harimau dari atas ke bawah. Tanpa disadari, pemimpin botak telah melepaskan diri dari hipnotis. Saat Baer khawatir tentang anak harimau, manusia burung telah mengangkat kayu dan menyerangnya. Tanpa diduga, kepala Baer terkena pukulan keras. Pemimpin botak melihat kesempatan itu. Ia mengambil cacing dan menggigit Baer. Namun, Baer berbalik dan mencabiknya dengan cakarnya. Cacing itu ditelan lagi oleh anak harimau. Pemimpin siput perlahan datang ke medan perang. Hal ini membuat Baal bingung. Manusia burung dan siput adalah musuh alami. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Sebelum Baal selesai bicara, ia sudah membuat marah pemimpin siput. Dengan marah, ia langsung menyerang Baal. Hanya dengan 2 gerakan, Baal terpukul dan terlempar. Lalu ia ditekan ke tanah dan digosok-gosokkan dengan keras. Saat ia hendak mematahkan kepala siput itu, ia merasakan aura berbahaya mendekat. Setelah dia mati, ternyata itu adalah Tian Nansing. Agar bisa menangkapnya, Baal memikirkan sebuah rencana yang sempurna. Ia dulunya adalah raja binatang buas yang ditakuti. Hanya dengan 1 tamparan, ia bisa menghancurkan musuhnya. Tapi sekarang, ia dipukuli tanpa bisa melawan, dan ia tidak berani membalas. Ia hanya menggigit anak harimau kecil dan berjalan perlahan ke gua. Ia berkata, "Jangan keluar apapun yang kau dengar. Kalau tidak, teman baikmu akan mati karenamu." Apapun yang dikatakan anak harimau kecil, ia tetap menurut. Saat itu, seorang manusia burung datang membawa kapak di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, ia dijatuhkan oleh Baal. Melihat itu, manusia burung lainnya mencoba menggigitnya. Namun, Baal malah balik menggigitnya. Hanya dalam 2 detik, ia melumpuhkan 2 manusia burung raksasa. Lalu ia menggunakan tubuh mereka untuk menutupi pintu gua, mencegah anak harimau keluar. Setelah semuanya beres, Baal baru berani melawan musuhnya. Tian Nansing memandang harimau buas di depannya. Ia tahu bahwa melawannya secara langsung akan sulit. Bahkan jika ia menang, ia pasti akan terluka parah. Ia pun segera menyerang Baal. Ia ingin menyerang lebih dulu dan mengalahkannya. Namun, ia meremehkan kekuatan Baal.
Serangan apapun yang ia gunakan, Baal bisa menangkisnya dengan mudah. Tian Nansing lalu terbang ke udara dan menyerangnya. Baal langsung mengetahui taktiknya. Ia melompat dan mengayunkan cakarnya ke arah Tian Nansing. Dalam sekejap, satu sayap Tian Nansing patah. Saat lengah, Baal menggigit sayap lainnya. Kehilangan sayapnya, Tian Nansing benar-benar marah. Ia mengumpulkan semua racun di tubuhnya. Dengan raungan yang menggelegar, panah beracun yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuhnya. Melihat bahaya mendekat, Baal segera memukul tanah dengan cakarnya. Ia menggunakan tanah yang berterbangan untuk menghalangi panah beracun. Tian Nansing sangat frustrasi dan mengumpat. Lalu ia menembakkan semua panah beracun ke arah Baal. Tapi Baal sudah ada di depannya. Tian Nansing berhasil menghindar dengan menendang perut Baal. Setelah ratusan ronde pertarungan, keduanya terluka parah. Saat keduanya kesulitan menentukan pemenang, pemimpin siput tiba-tiba menyerbu dari hutan. Saat ia hendak menyerang Baal, Tian Nansing memanggilnya. Begitu mendekat, Tian Nansing mencekik lehernya. Dalam sekejap, semua energinya dihisap oleh Tian Nansing. Tapi ia tidak mengeluh. Ia berkata dengan sopan, "Tuan, selama Baal disingkirkan, aku rela mati." Namun, Tian Nansing sudah kehilangan semangat juangnya. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa mengalahkan Baal. Sebagai tuan, ia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saat ia mencari alasan, ia melihat dua bersaudara di atas gunung. Tian Nansing pun menemukan alasan untuk pergi. Ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap anak berambut putih. Saat ia hendak berbalik, rasa sakit yang mencabik-cabik tiba-tiba terasa di perutnya. Terlihat pinggangnya telah ditusuk oleh ekor siput. Ternyata, sebelum Tian Nansing datang, Baal telah mengatakan kepadanya bahwa ras mereka tidak akan selamanya bergantung pada orang lain. Selama dia membantu menghabisi Tian Nansing, tidak akan ada manusia burung yang berani menggertak mereka. Awalnya dia ragu apakah akan membantu Baal atau tidak. Sekarang, melihat Tian Nansing hendak melarikan diri, dan mengingat bagaimana rasnya ditindas, dia hanya bisa percaya pada Baal dan mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan Tian Nansing. Melihat rencananya berhasil, Baal tersenyum licik. Tian Nansing, yang lolos dari maut, segera memanggil anak buahnya untuk menghalangi Baal yang mengejarnya. Namun, para anak buah yang lemah itu dengan mudah dikalahkan. Melihat hal ini, Tian Nansing segera memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan segel dua manusia burung raksasa. Tepat saat dia terdesak oleh Baal, tanah tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa bumi. Terlihat dua burung raksasa itu berlari ke arah mereka. Saat Baal melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa anak harimau itu ada di dalam mulut salah satu burung. Anak harimau itu bisa makan 3 babi sehari, dan setiap hari juga merebut makanan dari mulut harimau ganas. Kini, ia tertelan oleh musuh dan nyawanya dalam bahaya. Melihat ini, harimau itu langsung panik. Ia mencoba melompat untuk menyelamatkan anaknya, tapi jaraknya terlalu jauh dan hanya mengenai mulut raksasa burung itu. Sebelum terjatuh ke tanah, ia segera bangkit dan menyuruh anak harimaunya untuk menggigit lidah burung itu agar tidak tertelan. Mendengar itu, anak harimau itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit lidah burung raksasa itu dengan keras. Kesakitan, burung itu terbang menuju tebing yang jauh. Melihat ini, Baal langsung melompat ke arah burung raksasa itu. Namun, serangan seperti itu tidak mempan terhadap burung raksasa tersebut. Baal pun hanya bisa mengingat arah terbang burung itu dan bergegas menuju gua penyembuhan. Saat ini, ia hanya bisa berdoa agar anak harimaunya bertahan. Tidak lama kemudian, Baal kembali ke gua. Ia mengulurkan tangannya dan mencoba menarik sebuah lubang. Namun, lubang yang biasanya bisa dilewati dengan mudah, ini tidak bisa dimasuki. Ia menyadari bahwa batu raksasa itu telah berubah. Jelas, burung raksasa yang membesar telah menekannya. Ia pun mencari batang kayu untuk mengungkit batu itu. Saat itu, kedua kakak beradik dan Gaoli tiba di tempat itu. Baal segera menceritakan keadaan anak harimaunya. Mendengar itu, keduanya langsung menangis. Baal menyuruh mereka mengejar burung raksasa itu, karena ia tahu mereka sangat cepat. Lalu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan berhasil memisahkan kedua batu raksasa itu. Ia segera masuk ke dalam gua, dan mengeluarkan sebuah karung putih. Di dalamnya terdapat 3 pil obat penyelamat. Pil itu dirampas dari si ayam jantan di episode kedua. Si ayam jantan pernah mengatakan pil itu dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Namun, Baal tidak yakin apakah perkataannya benar. Melihat kondisi Gaoli yang kritis, ia memutuskan untuk mencobanya. Ia pun memberikan pil itu kepada Gaoli. Tak lama kemudian, luka Gaoli hampir sembuh total. Sementara itu, kedua kakak beradik berhasil menyusul burung raksasa itu sesuai petunjuk Baal. Namun, tebing di depan menghalangi jalan mereka. Melihat burung itu semakin menjauh, anak laki-laki itu menangis karena khawatir dengan anak harimau. Saat keduanya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Baal yang telah pulih tiba tepat waktu. Ia menyuruh kedua kakak beradik itu mundur ke belakangnya. Jie segera menggunakan hipnosis untuk membuat burung raksasa itu terbang ke arahnya. Tanpa diduga, ketika anak laki-laki itu melihat anak harimau di mulut burung itu,
dia kembali menangis histeris. Hal ini membuat burung raksasa yang tadinya terbang ke arah mereka langsung terkejut dan berbalik arah terbang menjauh. Melihat hal ini, Bar tidak ragu lagi dan segera menyuruh kakak beradik itu kembali ke gua untuk merawat Gaoli. Dia berjanji akan menyelamatkan anak harimau di mulut burung raksasa itu. Setelah menjelaskan semuanya, dia dengan cepat berlari menuju burung raksasa itu. Detik berikutnya, dia tiba di tepi tebing dan melepaskan semua kekuatannya. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia melesat menuju burung raksasa itu. Dalam sekejap mata, jaraknya dengan burung itu hanya tinggal beberapa meter. Sebelum burung raksasa itu sempat bereaksi, Bar telah menggigitnya. Dia langsung menggigit putus salah satu sayap burung itu. Kehilangan kemampuan terbangnya, burung itu jatuh dengan cepat. Untungnya, ketiganya jatuh ke dalam sebuah kolam, sehingga nyawa mereka terselamatkan. Saat Bar hendak menyelamatkan anak harimau, api bambu kastanya di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Seketika dia merasakan sakit yang luar biasa. Panas yang membakar membuat Bar melepaskan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap mata, dia membelah mulut burung raksasa itu menjadi dua. Anak harimau yang lolos dari maut melihat pemandangan di depannya dan langsung terpesona. Kemudian, dia langsung menggigit ke arah api beracun. Sementara itu, kakak beradik itu telah tiba di gua. Dengan perawatan mereka yang telaten, Gaoli perlahan-lahan sadar kembali. Saat ketiganya bersorak gembira, Bar tiba di hadapan mereka sambil menggigit anak harimau itu.